Selamat datang kembali di Katoliku Seru. Setelah di video sebelumnya kita membahas rahasia simbol fisik di dalam gereja, hari ini kita akan masuk ke bagian yang lebih personal, yaitu tubuh kita sendiri. Pernahkah kalian menyadari bahwa saat misa, tubuh kita seolah berbicara melalui gerakan? Kita berdiri, duduk, berlutut, hingga membuat tanda-tanda kecil di tubuh. Gerakan-gerakan ini bukanlah senam atau rutinitas tanpa makna. Gereja Katolik memahami bahwa iman bukan hanya soal pikiran, tapi juga melibatkan seluruh raga. Mari kita ungkap rahasia di balik 5 gerakan misa yang paling sering kita lakukan, agar ibadah kita tidak lagi sekedar otomatis, melainkan penuh dengan kesadaran cinta. Sesaat sebelum Injil dibacakan, kita membuat 3 tanda salib kecil menggunakan ibu jari, di dahi, bibir, dan dada. Gerakan ini adalah doa singkat yang sangat kuat tanpa suara. Dengan menandai dahi, kita memohon agar sabda Tuhan menetap dalam pikiran kita. Dengan menandai bibir, kita berjanji agar sabda itu selalu kita wartakan melalui perkataan. Dan dengan menandai dada, kita berdoa agar sabda Tuhan berakar dalam hati kita. Jadi, saat kita melakukannya, kita sebenarnya sedang berkata, "Tuhan, semoga sabdamu ada dalam pikiranku, di bibirku, dan di dalam hatiku." Lakukanlah dengan perlahan, karena di momen inilah kita bersiap menerima Kristus yang hadir melalui firman-Nya. Pada bagian doa tobat atau saya mengaku, kita melakukan gerakan mengetuk dada sebanyak 3 kali. Tahukah kalian bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman Alkitab? Gerakan ini meniru sikap sang pemungut cukai yang merasa tidak layak memandang ke langit dan mengetuk dadanya sambil memohon ampun. Dada dianggap sebagai rumah bagi hati kita. Dengan mengetuknya, kita secara simbolis sedang mencoba membangunkan hati kita yang mungkin sedang keras atau tertidur karena dosa. Ini adalah sebuah pengakuan jujur bahwa kesalahan kita berasal dari dalam diri dan kita sungguh-sungguh menyesal. Ketukan itu adalah ketukan kasih yang memohon kesembuhan dari Tuhan. Momen paling sakral dalam misa adalah saat konsekrasi, di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Di saat itulah seluruh umat berlutut. Dalam tradisi kuno, berlutut adalah posisi tubuh yang melambangkan penyerahan diri total dan penyembahan. Kita tidak hanya sekadar duduk atau berdiri, karena di atas altar, surga sedang turun ke bumi. Berlutut adalah cara tubuh kita mengakui bahwa ada pribadi yang jauh lebih besar hadir di depan kita. Jika secara fisik kalian mampu, berlututlah dengan tegak dan penuh hormat. Karena pada detik-detik itu, kita sedang berada di hadapan keajaiban terbesar iman kita. Mungkin kalian sering melihat pastor merentangkan tangan ke atas dengan telapak tangan menghadap ke langit, terutama saat doa syukur agung atau Bapa Kami. Posisi ini disebut orans, yang berarti berdoa. Ini adalah salah satu posisi doa tertua dalam sejarah manusia. Tangan yang terbuka melambangkan jiwa yang sedang menadah dan siap menerima berkat dari Tuhan. Pastor melakukan ini sebagai perwakilan dari kita semua, seolah-olah ia sedang mengangkat seluruh permohonan umat ke hadirat Allah. Gerakan ini mengingatkan kita bahwa kita adalah pengemis di hadapan Tuhan, yang hanya bisa hidup karena kemurahan tangannya yang selalu memberi. Ada satu tradisi indah yang mulai jarang terlihat, yaitu membungkukkan kepala sebitit setiap kali nama Yesus atau Maria diucapkan dalam doa-doa resmi misa. Mengapa? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Membungkuk adalah bentuk hormat kecil yang menunjukkan bahwa kita tidak pernah menganggap namanya sebagai kata biasa. Ini adalah tanda kasih yang manis dan lembut. Dengan sedikit menunjukkan kepala, kita menunjukkan bahwa di tengah keramaian dunia, kita selalu memberikan tempat istimewa
dan rasa hormat yang mendalam kepada Sang Penyelamat dan ibunya. Tubuh kita ternyata punya bahasanya sendiri untuk mencintai Tuhan. Dengan memahami gerakan-gerakan ini, semoga setiap misa yang kita ikuti menjadi lebih hidup dan penuh makna. Terima kasih sudah setia mengikuti Katolikus Seru. Mari kita terus belajar, karena semakin kita tahu, semakin kita mencintai. Jangan lupa bagikan video ini jika kalian merasa mendapatkan berkat baru hari ini. Sampai jumpa di konten seru berikutnya. Tuhan memberkati.